Selamat pagi. Gimana kabarnya kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Ya, ini pertemuan-pertemuan mendekati UAS ya. PAS sebenarnya, penilaian akhir semester. Nah, untuk PAS ini direncanakan tanggal 23 November. Mungkin kalian sudah mendapat schedule-nya dari Bapak Ibu Guru Wali kelas ya. Situ tertulis matematika wajib hari Kamis kalau nggak salah. Ya. Jadi kalian persiapkan betul-betul. Nah, di samping itu anak-anak tetap fokus ya, tetap semangat dalam belajar matematika ini. Aturannya di pembelajaran matematika ini kalian sudah ada recordingnya, rekamannya dari Bapak, bisa diulang-ulang. Apabila masih belum mengerti, banyak kok kawan-kawan kalian juga yang japri ke Bapak, oh ini nggak ngerti ini, nggak ngerti itu, apa maksudnya dan sebagainya. Nah, bagus itu. Jadi ada diskusi dua arah ya, jadi tidak hanya satu arah saja. Anak-anakku, untuk topik subtopik yang terakhir pada PAS ini, materi PAS ini, yaitu ukuran penyebaran data. Ya. Ukuran pemusatan data kalian sudah ulangan kemarin, nilainya juga yang bagus-bagus, yang jelek juga jelek ya. Tapi rata-rata bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak nggak rata-rata sekitar 79 ke atas ya. Bapak mudah-mudahan hasil itu benar-benar dari kejujuran kalian, mengerjakan sendiri ya. Tidak nyontek dengan kawannya. Nah ini kalau nyontek ini udah penyakit ini ya. Penyakit itu harus segera diobati. Perlu revolusi akhlak bahasanya ya. Jadi revolusi akhlak ini kalian benar-benar merubah yang tadinya suka mencontek, sekarang udah enggak lagi. Ya, kalau Bapak suruh milih, yang penting nilai bagus, tinggi, tapi jujur daripada nilai jelek nyontek. Nah, ini dia. Nah, jadi itu filosofisnya seperti itu. Oke, anak-anak. Ukuran penyebaran data. Oke. Ukuran penyebaran data ini ada jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku. Kalau tambah 7 lagi, 16 tambah 7, 23, sudah ujian. Ini harus selesai nih ya. Mudah-mudahan bisa selesaikan. Tapi kan kita sudah pernah belajar kuartil, jadi gampang lah ya. Jangkauan juga sudah tahu ya. Jangkauan di sini ada yang tahu? Oh, jangkauan ini ya. Jangkauan itu apa? Nilai maksimal kurang nilai min. Yes, good. Jadi berhafsah ya. Jadi Bapak langsung. Dan juga ini ya, kalian apa untuk partisipasi juga ya. Karena Bapak nggak tahu nih, kalau di kegiatan di sekolah, di kelas, Bapak kan tahu, oh ini yang partisipasi bagus, oh ini aktif, ini masuk ke nilai psikomotor, keterampilan. Bagaimana keterampilannya dia di kelas. Kadang ada anak yang dia, oh terampil di kelas, cuma juga susah dia memahami mengerjakan soal dan sebagainya. Jadi kan ada penghargaan bagi yang dia terampil di kelas. Atau mungkin ada siswa dia terampil di kelas, di luar karena dia terlalu sibuk, mungkin ya situasi saat ini dia sambil nyambi mencari pekerjaan atau sambil bekerja sehingga tidak sempat untuk mengulas di rumah. Nah seperti itu. Oke. Sebentar ini banyak ada chat pula di WhatsApp ini. Oke, jadi partisipasi hari ini, itu Nur Hafsah. Nur Hafsah IPS 3 ya? Ya, Pak. Oke, untuk S3. Partisipasi. Ya, jadi di sini, oh maaf, balik lagi ya. Jadi jangkauan di sini nilai maksimum atau nilai tertingginya dikurangi nilai minimum. Oke. Kalau jangkauan antar kuartil,
Tahu? Q3 kurang Q1. Yes, Q3 kurangi Q1. Jadi jangkauan, namanya jangkauan di sini kan kuartil, jadi kuartil. Kuartil yang paling tinggi ya Q3 dikurangi yang paling rendah Q1. Sumpama nanti ada jangkauan antar desil. Kira-kira apa jawabannya? Kalau jangkauan antar desil? D3 kurang D1 ya, Pak? Oh, bukan. Ayo, ada lagi yang lain? Ayo. Ayo, kalau D10 kurang D1. no, hampir salah. D9 kurang Yes. D1. Ya, betul. Jadi kalau misalkan dia jangkauan antar desil berarti D9 kurangi Kurang D1. D1. Salah Lestari, oke ya. Salah Lestari Pak. IPS. IPS 2, berapa? Pak. IPS IPS 2. 2. Oke, Ya, Pak. ya. Oke, good. Seumpama dia mintanya jangkauan antar persentil. Oh, kayak mana tuh? P99 Yes. kurang P1. Ya, P99 kurangi P1. Oke. Nah, oke, kita next saja seperti apa nih simpangan kuartil. Kalau simpangan kuartil, ayo. Ini sekarang ini dulu. Kita cocokkan nih ya dengan nanti pembahasannya. Ya. Ya. Ayo simpangan kuartil apa? ID sama dengan setengah kali H sama dengan setengah kali Q3 Betul. kurang Q1. Yes. Jadi setengah simpangan kuartil itu setengahnya H, setengahnya hamparan. Hamparan itu apa? Setengah Q3 dikurangi Q1. Sudah. Nah, kalau nomor 4, 5, 6 ini ya berbeda. Ya. Kalau nomor 4 simpangan rata-rata, ada yang bisa menyebutkan simpangan rata-rata? Saya, Pak. Apa? Gimana? Baca. R sama dengan sigma N I sama dengan 1 nilai mutlak XI kurang X per N. Ya. Ngerti yang lain? Ngerti ya yang lain? Enggak, Pak, saya. Ngerti maksudnya itu? Kurang mengerti. Oke. Gini, simpangan rata-rata ini kalau Bapak tunjukkan secara singkat aja yang mudah. Simpangan rata-rata itu dia pertama dia cari rata-ratanya. Sudah? Sudah. Jadi kalau ada suatu data, cari rata-ratanya. Sudah? Setelah itu, next-nya, jadi setelah cari rata-rata, masing-masing nilai itu dikurangi rata-ratanya. Dikasih harga mutlak artinya apa? Baik dia positif negatif tetap dianggap positif. Ya. Misalkan ada 5, 6, 7, 8 misalkan. Ini berapa? 11, 18, 20. 11, 18, 26, di sini 4 misalkan ya. Nih. Ini pertama rata-ratanya berapa ini? Ayo. Rata-ratanya berapa? Ada yang tahu? Rata-ratanya berapa? 6, Pak. Nah, rata-ratanya 6. Tahu dari mana? Ditambahin semua, Pak. 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 4 bagi 5. Iya, bagi 5. Jadi jumlah semuanya dibagi 5 kan gitu ya. Jadi ditambahin semua kan 30 ya. Dibagi 5 sama dengan 6. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata ini, Nak, masing-masing nilai dikurangi rata-ratanya. Oke, yuk coba 5 kurangi rata-ratanya berapa? Ini maksudnya dari sini. Ayo berapa? 5 dikurangi 6 berapa? Dan 1. Tapi di situ ada harga mutlaknya berarti 1, ya kan? Ya. Ditambah 6 kurang 6. 0. 0. Terus 7 kurang 6. 1. 8 kurangi 6. 2. 2. Terus 4 kurangi 6. 2. Apa? 2. Nah, sudah setelah ini
baru dibagi dengan banyak data, dibagi N. Karena di sini ada jumlah, makanya tadi Nur Hafsah bilang sigma. Sigma itu artinya dia jumlah ya, dijumlahkan itu. Masing-masing dikurangi rata-rata dijumlahkan. Dari mulai I-nya dari mulai 1 sampai dengan N. Nah, itu maksudnya dari rumus itu. Paham, Nak? Jadi di sini dibagi dengan 5. Ayo, berapa tuh? Jumlahin. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2. Berapa? Berapa, Nak? 6. 6 dibagi 5. Atau kalau pecahan desimalnya berapa tuh? 1, sisa 1, berarti kan 10. 6 bagi 5 kan 1. Sisa 1 kan? 1 kan 10. 10 bagi 5 berapa? 2. Berarti 1. 2. Inilah simpangan rata. Sampai sini ngerti, Nak? Tuh, ngerti? Mudah-mudahan, Pak. Mudah-mudahan ya. Nanti di contoh soal di bawahnya akan lebih ngerti kalian. Nah, terus ragam. Ragam ini hampir sama dengan simpangan rata-rata. Perbedaannya adalah dia tetap prosesnya dari sini, cari rata-rata dulu. Oke. Nah, bedanya masing-masing nilai, masing-masing nilai dikurangi rata-ratanya, kuadratin dibagi N, ini kasih sigma, I 1 sampai dengan N. Artinya apa? Kalau dari sini untuk mencari ragam atau varians, itu adalah masing-masing dikuadratin. Kan ini udah dapat 5 kurang 6 berapa? Min 1 ya, atau 1 kan? Karena diagram mutlak. Ini kuadratin, 1 kuadrat. 1 kuadrat ditambah, lanjut, bantu Bapak. 0. 0 kuadrat tambah, terus? 1 kuadrat. 1 kuadrat tambah? 2 kuadrat. 2 kuadrat tambah? 2 kuadrat. 2 kuadrat 2 kuadrat. Yuk, 1 kuadrat berapa? 1. 1. Terus 0 kuadrat? 0. 0. Terus 1 kuadrat? 1. 1. 2 kuadrat? 4. 2 kuadrat? 4. Ini berarti. Yuk, hitung. 1 tambah 0 tambah 1? 2. Tambah 4 tambah 4. Berapa? 10. Berapa, Nak? 10. 10 dibagi 5. Jadi sama dengan 2. 2. Sampai sini ngerti? Ngerti. Ngerti ya? Oke, good. Terus sekarang yang terakhir simpangan baku, ya. Simpangan baku ini apa? Simpangan baku lanjutannya dari ragam. Jadi pada simpangan baku ini, ya, dia cari rata-rata, dilanjut ragamnya ini diakarin gitu loh, Mas. Jadi dari hasil ragamnya diakarin. Jadi ragam diakarin. Oke, ya udah langsung aja. Akar dari ragam berapa? 2 Akar kuadrat. dari akar dari 2. Udah selesai. Itulah simpangan baku. Paham nggak? Udah selesai tuh. Kayak mana, Pak? Kan dapat ragamnya berapa tadi? Ragamnya dapat berapa? 2. Ya udah. Paham, Nak? Paham, Pak. Paham. Ya, jadi kalau secara rumus ya XI dikurangi X bar kuadrat per N, ya kan? Diakarin gitu. Sigma I dari mulai 1 sampai dengan N. Paham, Nak? Paham, Pak. Ya. Nah, inilah pembelajaran ini kecil-kecilnya. Yuk, kita mulai ke latihan soalnya. Ini jangkauan, ini sudah ada kan, bantuan ini X max, X min, nilai terbesar, nilai terkecil. Kalau data per kelompok berarti selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Oke, next. Jangkauan antar kuartil betul tadi ya. Q3 kurangi Q1. Simpangan kuartil tadi benar setengah Q3 kurangi Q1. Nah, contoh soal seperti ini. Nah, kayak mana ini?
Ya. Ada usulan? Itu Atau ada ditambah masukan? 0,5 ya, Pak. Langkah-langkahnya? Silakan. Tambah tepi atas. Oh, maaf. Ini pada histogram ini yang yang ditampilkan ini sudah tepi bawah ini. Iya, Di Pak. tepi bawah, tepi bawah, di tepi atasnya, tepi bawah dari interval ini, gitu. Interval kedua. Paham ya? Jadi ini sudah tepi bawahnya. Oke. Silakan, ada usulan bagaimana cara mencari dari jangkauan antar kuartil? Cari apanya dulu? Ayo. Itu yang nilai pertama tuh ditambah 0,5 ya, Pak? Yang mana? Yang 79,5 itu. Terus? Ditambah 0,5 ya, Pak? Ditambah 0,5 agar supaya bagaimana? Kayak, aduh. Lupa saya, Pak. Oh, maksudnya ditambah 0,5 biar jadi batas bawah gitu? Ya, gitu, Pak. Boleh seperti itu, boleh. Jadi dibuat dulunya boleh, atau kita langsung saja. Langkah pertama kita mencari frekuensinya dulu ya, dari interval 1 sampai interval ke berapa nih? Ke-7 ya. Coba interval 1 frekuensinya berapa? 5. Ada yang tahu? 5. 5. Ingat ya, hati-hati ya, jangan bilang 4 ya. 4 itu miliknya interval ketiga. Ini kan interval ke-1, interval kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Paham nggak sampai sini? Oke. Interval kedua berapa frekuensinya? 6. 6. 3, 4. 4. terus 8. keempat, 8. 8, 10. kelima, kelima, 10. 10. keenam, 4. 4. 10. 10. 10. Jadi karena menentukan Q kuartil berarti kan kita butuh frekuensi kumulatif dulu ya kan. Frekuensi kumulatif pertama 5, habis itu berapa? Ditambah 5. 11. Good, 11. Oh, coba cowok. 15. Siapa 15. cowok? Nah, sudah ada suara baru. Siapa cowok, atas nama siapa cowok? Rian, Pak. Ian. Oke. Ian kelas IPS 2. Oke. Udah. Habis itu, yuk 11, 15. 15, terus 23. 3, terus 33. 33, terus 37. 37. terus 47. 47. Oke. Karena di sini kita mencari kuartil 1, kuartil 3 kan ya? Iya, Kuartil Pak. 1. Kuartil 1 berarti 1 kali N per 4. 1 kali 47 dibagi 4. Nah, loh, berapa tuh? 47 bagi 4. 4 bagi 4, 1, ya kan? Iya. Terus 7 bagi 4, 1. 11. 11, sekian ya. 11, 75. sekian berarti ada di interval berapa? 6. Ada di interval 6. interval berapa? Interval kedua. 11, kalau 11 saja interval kedua. Tapi kalau 11, sekian interval ketiga. ketiga. Ya enggak? Yang ini kan interval ketiga, ini interval 1, 2, 3. 11,75, Pak. Iya, ini 11,75. Artinya 11 lebih kan? Iya. Berarti masuk interval ketiga yang ini. Paham? Paham, Pak. Paham nggak? Oke. Baru kita hitung. Terus lagi Q3. Q3 berarti 3 kali N per 4. Jadi berapa tadi? 3 kali, langsung aja 3 kali 11,75. Sekitar 3 kali 11 itu sudah berapa? 33 lebih berapa nih? Banyak nih. Oh, 34 lah. 35 sekian ya. Ya, 35 sekian ya. Oke. 35, sekian. Nah, 35 ini ada terletak di interval ke berapa? 4.
6. ke-6. Oh iya. Paham? Paham. 2, 2, 4, 6. Nah, ayo Rian, dari mana? Jelasin ke kawannya. Dari mana kok interval keempat? Ayo. Karena Ayo Rian, mendekati situ, Pak. ya, mendekati. Ke itu interval ke-6-nya. Ya, mendekati interval ke-6-nya, ya kan 37, jadi 35, sekian. Artinya, kalau dia sudah lebih dari 33, udah dianggap interval ke-6. Paham ya? Paham, Pak. Paham yang lain ya? Oke. Nah, itu. Oke, Rian Vincent Sihombing. Nah, baru sekarang kita ngitung Q1-nya berapa, Q3-nya berapa. Yuk, Q1. Q1 masih ingat kan? Tepi bawah ditambah yang sininya apa? IN-nya ini kan? IN per 4-nya 11,75 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum berapa? 11 ya. 11. 11. Jadi ini kan ini 4 kan. Frekuensi kumulatif sebelum artinya jumlah frekuensi di atasnya sampai habis. 6 tambah 5. Per 4 ya. Per 4 itu per Ya. frekuensinya di sini ini kan Q1 di sini. Terus dikalikan berapa? Kalikan panjang kelas, ada yang tahu? Panjang kelas. 80 sampai 4 ya, Pak? Berapa? 4 ya? Ya, 4 tuh. Ya. Atau langsung aja, ini bisa juga langsung kurangi kan 4 semua ya. 4 kan. Dia tambah 4 lipatan 4. Oke. Jadi 4. Oke, tepi bawahnya tadi berapa? 79,5 ya kan? Iya, Yang Pak. ini 4 habis 11 0,75. Ya udah 79,5 ditambah 0,75. 5. 7 tambah 5 berapa? 12 ya. Iya. Oke, nyimpan 1. 1 tambah 9 10. 10, nyimpan 1. 1 tambah 7 8. 8. Jadi 80,25. Paham nak? Oke, 11 tadi yang ini 11,75 kali 3 berapa tadi ya? 3 kali 5 15. Nyimpan 1. 35,25, Pak. 35,25. Oke. Q3 sama seperti tadi tepi bawah, terus ini Q3-nya berapa? 35,25 dikurangi frekuensi sebelumnya. Frekuensi sebelumnya berapa? 33. 33. Berarti sebelumnya. Jadi lihatnya di sini. Ya, kan di sini dia ada di sini kan letaknya. Nggak Letaknya nampak. di sini kan. Letaknya kan sini. Iya. Di atasnya persis ya 33. Oke. Dibagi 4. Per frekuensi kelasnya berapa? 4 juga kan? Dikali 4. Nggak jadi pas ini. Jadi di bawahnya berapa? Berapa? Woi, tepi bawah. Yang 4,75. Tepi bawah, tepi bawah. 87,5. Tepi bawah. Iya. 87,5. Berapa? Dan Berapa, Gum? Berapa, Gum? 103,5 Pak di bawahnya. Tepi bawahnya 103,5. No, hampir. Bukan itu, Gum. Tambahin 103, Pak. Bukan. Tepi bawah dari kuartil ketiga loh. Tepi bawah dari interval ke-6. 91 ya, Pak. Berapa, Yang? 99,5. Iya, 99,5. Hati-hati. Paham ya? Udah ya? 99,5. Terus 35,25 kurang 33 berapa? 2 ya, 2,25. 25. Ya kan? Bagi 4 kali 4. 4-nya habis. Boleh ya, antara kali sama bagi itu sama-sama. Jadi kita bisa langsung bagi 4 kan 1 boleh. Jadi 99,5 ditambah 2,25. 0,5 itu sama saja dengan 0,50. 5 tambah 0, 5. 2 tambah 5. 101,75. Nah, jadi sini 101,75. Jangkauan antar kuartilnya atau hamparannya
Sebarannya adalah Q3 kurangi Q1. Berapa nih? 101,75 dikurangi 80,25. Yo, 0,75 kurangi 25 kan 0,50 ya kan? Ya. 11 kurangi 80 berapa? 21. 21. Iya, 21. Sampai sini ada yang tanyakan? Jelas? Ada tanyakan? Nggak ada? Siapa mau nanya? Ya, sudah jelas ya Rosiana? Rosiana Friska, oke? Jelas. Iya, Pak. Oke. Ya, Rosiana. Udah ngerti semua? Sarah, Nur Hafsa, Agung? Insya Allah, Pak. Nah, Bapak tinggal tengok yang lain ini. Geleng-geleng, Pak. Geleng-geleng. Ya, jadi memang kalian perlu latihan aja ya. Jadi semakin banyak latihan semakin bagus. Artinya apa? Jadi latihan itu jangan dianggap sebagai beban, anggaplah sebagai apa ya? Kita ngerjakan, oh ya yang sudah didapat dari Pak Isan tuh ingat nggak ya? Kayak gitu. Oke ya, next ya. Nanti ini kalian bisa langsung catat. Nah ini simpang rata-rata nih rumusnya kayak gini. Berkelompok juga begini. Kalau lihat rumusnya kalian sudah pusing, tapi Bapak penjelasan tadi aja udah cukup ya. Nih kalau dia simpangan rata-rata dalam bentuk tabel, langsung aja dibikin kayak begini. Ini bagus juga kalau dibikin dalam bentuk Excel. Ya, dalam bentuk Excel. Coba Bapak tunjukin dalam bentuk Excel. Nah, hanya mutlak. Oh ini udah ada kan? Jadi ini tinggal X1-nya adalah tengah-tengahnya 50 tambah 54 bagi 2, gitu ya. Jadi untuk mencari X1 sini ya kan? 50 tambah 52 54 52. Terus habis itu tinggal tambah panjang kelas, tambah 5 terus. 3 kali 52 kalikan, bisa ya? Kalikan semua. Harga mutlaknya masing-masing nilai dikurangi rata-rata, kan dapat rata-ratanya 65. Masing-masing nilai dikurangi rata-rata. Ini kan 52 kurangi rata-rata adalah 13, betul kan? 13. Kenapa kok nggak negatif, Pak? Karena di sini ada harga mutlak. Paham ya? Dah habis itu 13, 8, 3, 2, 7, 12. Baru kalikan. Jadi ketemulah yang ini. Sehingga simpangan rata-ratanya langsung aja 152 dibagi banyak data frekuensinya. Ya, dibagi 20 langsung ke sini, ini ke sini. Jadi ketemu 7,6. Simpangan rata-rata. Apa sih tujuannya simpangan rata-rata ini? Simpangan rata-rata ini kalau dia semakin tinggi ya, kalian kan punya ini ya, wah simpangan rata-rata ini semakin tinggi nih. Kalian kalau di Indonesia atau minimal di Batam lah gitu ya, pendapatan orang tua. Jadi ada yang pendapatan sangat tinggi, ada yang pendapatannya sedang, ada yang pendapatannya rendah sekali. Jadi kalau misalkan simpangannya tinggi, oh berarti ini ada apa itu? Ada disparasi atau apa? Perbedaan yang cukup mencolok ya. Artinya menimbulkan kesenjangan sosial. Nah, ini. Makanya memang kita dianjurkan untuk berbagi ya sama tetangga kita atau dari diri kalian. Kan mungkin kalian adalah yang kawan-kawannya mungkin ada kekurangan, mungkin karena apa COVID ini sehingga kurang beruntung, orang tuanya di di PHK dan sebagainya, sehingga kalian perlu berbagi gitu loh. Kalau simpangan rata-rata. Tapi kalau di negara yang sudah maju, simpangan rata-ratanya ini pendapatan ratanya kecil, jadi sama dia antara pendapatan orang satu dan orang yang lainnya sama. Nah kalau dia kesenjangan sosialnya kecil, aman dia biasanya. Ngapain dia? Nggak ada pencurian, nggak ada pembegalan dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kesenjangan sosialnya udah tinggi, hati-hati nih. Kalau misalkan tidak kuat iman ya, kalian bisa mencuri ya, ini jangan sampai
Ya. Tetap yang sekarang kesulitan ekonomi tetap bersabar, tetap berdoa dan berusaha, pasti ada jalan dan hikmah di balik itu. Oke, nak. Jadi itu sumbangan rata-rata ini. Jadi tujuannya untuk menganalisis suatu tempat atau suatu wilayah, suatu negara. Kalau misalkan dia sumbangan rata-ratanya terlalu tinggi, ya memang harus diturunkan dengan cara apa? Ya berbagi. Janganlah yang kaya itu hanya satu orang. Jangan. Jadi harus berbagi. Ya. Oke, bisa enak ya. Next. Lanjut contoh berikutnya ragam. Nah, ragam ini tadi contohnya kan ya dikuadratin. Jadi masing-masing nilai dikurangi rata-rata ini kuadratin. Udah Bapak contohkan tadi. Nanti kalau dibikin rumus kayak gini pusing ya. Oke, untuk menentukan hanya bedanya dikuadratin di sini ya. Bedanya dengan sumbangan rata-rata yang ini kuadratin saja. Oke. Terus next. Nah, sumbangan baku ya akar dari. Jadi ini bisa di dalam atau bisa di luar, terserah ya. Bisa dalam kan hasilnya sama saja. Itu data berkelompok juga sama. Oke. Nah, tentukan sumbangan baku dari data tersebut. Masya Allah. Nah, mana ini? Ada nggak pembahasannya? Wah, nggak ada pembahasannya. Yuk kita bahas sama-sama ya. Kita pakai Excel aja ini, gampang. Bentar, Bapak buka Excel dulu. Nah, Excel. Kalian ada di akun Office 365, ini kalian ada Excel ya. Microsoft Excel, ada Microsoft Word. Di sini memang disediakan gratis dan legal di situ ya. Selama ini Excel yang kita punya itu kan kerekan semua ya. Kalau ini enggak. Ini kan memang Excel online ini memang benar-benar diberikan oleh Microsoft. Oke. Nampak anak ya? Excelnya nampak dari sana? Nampak, Pak. Masih loading. Belum ada, Pak. Belum ada, sebentar masih loading. Kita pindahin. Coba Bapak ini dulu yang dari PowerPoint-nya. Bapak bantu ya Bapak print screen, Bapak taruh di WA. Masih loading ya. Oke, silakan yang masih belajar, ini masih 59 nih dari sudah absen semua kah? Ya, nanti absennya nanti Bapak tutup. Artinya apa? Bapak langsung download siapa yang sudah hadir, siapa yang enggak. Nanti yang setelah jam 9.30 udah nggak bisa. Maksudnya nggak terdeteksi lagi kalau dia hadir pada saat ini. Ya. Nah ini dia. Oke. Kita ini dari mulai 31. Coba kalian Bapak print screen. Bapak kasih di WhatsApp kalian dulu. Saya bantu bacain ya. Atau kalau enggak Bapak taruh di chat. Bentar. Proses nggak lambat karena sambil meeting gitu, jadi nggak lambat. Yang dekat ini kita di WhatsApp dulu. WhatsApp juga lambat makan kita. Nomor 3. Oke. Oke. Nah, oke, sambil kalian ini dektein ya, Bapak sudah taruh di. Nah, oke, dektein ya, Bapak sudah taruh di WhatsApp. Nah, jadi biar kita hitung sama-sama. Pertama ini kan dari intervalnya, interval, habis itu
Ini contoh statistika statistik. Interval, terus ini frekuensinya. Aduh. Frekuensi. Kenapa, nak? Ayo intervalnya berapa? Diktein, nak. Tadi berapa tuh? Halo? 35 sampai berapa tadi? 31 sampai 35. 31 sampai 35. Terus bawahnya? 36. Oh, ya. Oke. 41 sampai 45. 41 sampai 45. 45. 46 sampai 50. Sampai 50. 51 sampai 65. 51 Sampai sampai 55. Oh, terus 61 sampai 56, Pak. Sampai 55, Pak. 56 sampai 55 sampai 60. yang sini 56 sampai 60. sampai 60. Terus 61 sampai 65 ya. 61. Udah. Cukup. Gak ada lagi, Pak. Oh, gak ada lagi. Udah Iya, sampai Pak. 61 65 kan? Oke, Iya. frekuensinya berapa? Ayo. 5, 7, 5. 10, 12. Yang 61 sampai 65 nya nggak ada loh, Pak. Iya, Pak. 56 Ini. sampai Oh, ya, 60 maaf. aja. Iya, Pak. Oke, jadi 5 1 terus 5, 7, oh, 5 10, 7 12 frekuensinya. 9 11, 11 terus 11, Pak. 6, 6 terus Enggak, Apa? Pak. 5, 7, 10, Heeh. 12, 7, 9. 12 Yang pertama 5, yang kedua 7, yang ketiga 10, yang keempat 12, yang Heeh. kelima itu 7, 7. yang keenam 7. itu 9. Oke, gini ya. ya, Pak. Ini nampak di ini ya. Oke. Nah. Langkah yang pertama ini cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu adalah XI. Oke, XI. Nilai tengahnya berarti dari sini 31 tambah 35 dibagi 2 sama dengan 31 tambah 35 dibagi 2. Nah, tapi ini kasih kurung ya. Tetap, kalau di Excel begitu nah. Nah. Tetap dapatkan 33. Oke. Nah, habis itu ini kan panjang kelasnya berapa panjang kelasnya? 6. 5. Panjang kelasnya 5, berarti tinggal tambahkan 5. Yang ini ditambahkan 5. Nah, udah drag ke bawah. Nah, selesai kan? Oke. Nah, habis itu kalikan F kali XI. Jadi F dikalikan itu bisa titik XI. Apa nih? Sama dengan yang ini 5 dikali itu bintang ini ya. Bintang ini. Set. 165 drag ke bawah. Oke. Nah, ini juga dijumlahin ini. Sumnya berapa nih? Sama dengan sum dari ini. Set. 50. Yang ini sama juga sum, bukan Pak Isam ya, Samsung. Sum. Nah, ya. Oke. Paham? Sehingga rata-ratanya, jadi rata-rata sama dengan rata-rata itu berarti sama dengan sini dibagi dengan bagi 50. Wah. 46,6. Oke. Nah, ya, dari masing-masing ini masing-masing nilai dikurangi 46,6 nak. Yo. Jadi di sini XI dikurangi X bar rata-rata. Nah, kayak gini ya.
berarti yang ini sama dengan ini dikurangi dengan berapa tadi? 46,6 ya? 46,6. Oke. Tapi di sini di harga mutlakkan. Ya. Ini tadi nanyakan apa nih? Simpangan baku kan? Oh, kalau simpangan baku nanti dikuadratin harga mutlak. Oke, bentar. Ini jadi kurang 46 terus sampai ke bawah derat. Nah, ini anggap yang positif ya. Kalau dia kan kuadrat. Yang ini sama ini kuadratin. Nah, rata-ratanya ini pangkat 2. Nah, pangkat 2 itu kuadrat ya, pangkat 2 itu kuadrat. Nah. Oke, berarti sama dengan ini dipangkatkan 2. Tadang, dapat nah. Terus didrag sampai ke bawah. Oke. Sudah? Habis itu dijumlahin. Oh, aplikasi. Pakai aplikasi. Nah, kalau ini kan dari browser. Nah, dari aplikasi, buka aplikasi itu. Aplikasi Team. Yang itu. Download yang aplikasi Team itu udah punya. Bentar nah ya. Enggak, bentar nah ya. Oke, balik lagi nak ke sini. Ya, habis itu tinggal dijumlahin pakai sum yang sini. Nah, jadi nggak perlu hitung-hitung, udah selesai kan di sini. Sehingga simpangan ragam itu sama dengan nilai ini. Jadi kan sudah dijumlahin ya nih ya, sama dengan nih, Jadi ragam sama dengan nilai yang ini kan tadi udah dikuadratin dibagi dengan banyak data. Ini ragam. Baru nanti simpangan baku tinggal sama dengan simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Jadi sama dengan akar. Kalau akar itu square SQ, ini SQRT, root of number ya, SQRT buka kurung dari sini. Sekarang, selesai. Jadi inilah simpangan bakunya, ragam rata-rata. Kalau dia simpangan rata-rata, SR-nya dari sini dia. Untuk mencari simpangan rata-rata ini harus dikalikan -1 nih yang ini. Sama dengan -1. Ini hanya positif, ini tab ke sini. Loh, pakai spesialnya ternyata. Ini pakai spesial. Baru sum jumlahnya. Nah, jadi simpangan rata-rata, kalau misalkan nanya simpangan rata-rata, simpangan
rata-rata itu sama dengan ya 45 yang ini nah dibagi dengan jadi simpangan rata-ratanya adalah 0,9. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, ada pertanyaan? Bisa? Tidak ya? Oke, jadi ini kalian nanti bisa Bapak sharekan. Ya, lanjutkan. Lanjutkan. Oke, mungkin itu dari Bapak. Kalau nggak ada pertanyaan, jadi kalian jangan berpikir nanti nilainya apa terlalu susah gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan Excel untuk yang simpangan rata-ratanya, pakai format Excel langsung kayak sini. Ini rata-ratanya berapa? Ya, ini biar Bapak kasih ke kalian, Bapak share cara menghitung rata-rata, simpangan rata-rata, simpangan baku. Nah, Bapak kasih kopinya ke kalian. Tutup. Bapak kasih ke sini ya. Oke, jadi kalian bisa mencoba untuk ininya di sini. Terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah jelas ya? Oke, Bapak akhiri sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian juga nanti sisa waktu 30 menit ini penugasan aja ya. Lakukan dengan cara tadi, menghitung simpangan rata-ratanya dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat nanti ya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Stay cool. Stay healthy. Jadi tetap sehat walafiat. Jadi sehat yang memberikan kebaikan ya. Kalau misalkan sehatnya tidak afiat, yang penting sakit aja kalian. Jadi biar nggak berbuat maksiat ya. Oke, tetap jalani hidup ini, jangan menyerah. Ya. Pasti ada hikmah di balik kejadian negatif yang terjadi pada diri kita. Oke ya. Selamat belajar dari rumah, persiapkan betul-betul untuk ulangan akhir semester. Nanti ini Bapak masih belum share nilai-nilai kalian ya sampai dengan saat ini ya. Jadi biar fair, coba penilaiannya objektif sebisa Bapak sesuai dengan kinerja kalian dari mulai ulangan mid kemarin, terus ulangan kemarin, terus yang catatan OneNote-nya ini Bapak tunggu ya. Catatan OneNote-nya, kelas notebook-nya kalian diisi di sana. Oke. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat pagi semuanya. Silakan bisa keluar dari stop recording.